Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan video pembahasan terkait soal nomor 3. Nah, sebelum menyaksikan video pembahasan, saya terlebih dahulu menyarankan untuk menonton video dari Benny yang nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, di video Benny itu untuk soal tentang menentukan persamaan fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat, Nah, di sini terdapat 3 kasus. Nah, 3 kasus ini atau 3 tipe soal terkait persamaan fungsi kuadrat. Nah, untuk kasus yang kemungkinan besar keluar dan sesuai kisi-kisi yaitu kasus yang pertama. Jika diketahui titik potong sumbu X dan titik lain. Nah, kemungkinan besar yang keluar adalah tipe soal atau kasus soal yang pertama. Namun, tidak menutup kemungkinan kasus 2 dan 3 itu juga keluar. Jadi, harapan saya tetap disaksikan videonya secara utuh. Oke. Nah, di sini kita langsung ke soal. Grafik fungsi kuadrat diketahui memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,-12. Nah, tentukan persamaan fungsi kuadrat tersebut. Nah, di sini yang penting untuk kita ketahui adalah intinya paling penting adalah di sini memotong sumbu X di titik negatif 4,0 dan 3,0. Nah, di sini dia memotong sumbu di X. Di sini ada 2 titik. Nah, itu yang harus diperhatikan. Di sini serta memotong sumbu Y di titik 0,-12. Nah, satu titik yang lain ini kan totalnya 3 titik. 2 titik yang di sumbu X dan 1 titik di lain. Tidak harus di sumbu Y. Yang penting titik lain. Berarti 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Nah, namun di sini soalnya memotong di sumbu Y di titik 0,-12. Itu enggak masalah. Oke. Nah, di sini untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat kita akan menggunakan rumus yang ini. Karena ini masuk tipe soal yang pertama. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Baik, sebelum mengerjakan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah di sini untuk titik yang memotong di sumbu X. Nah, di sini ada negatif 4,0 dan 3,0. Nah, ini kan koordinat ya. Nah, koordinat itu kan memiliki X dan Y. Nah, ini sudah kita pelajari. Nah, bahwa koordinat itu memiliki X dan Y. Nah, sebenarnya di sini juga X-nya negatif 4, Y-nya 0. Namun di sini kita hanya memakai X-nya aja. Berarti negatif 4 ini sebagai X1, kemudian 3 ini sebagai X2. Oke, karena ada 2 titik. Nah, untuk titik lainnya kita misalkan dengan X dan Y. Nah, oke. Nah, terus bagaimana? Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, di sini saya beri tanda ini
langkah 1. Nah, langkah 1 ini apa? Intinya kita akan mencari nilai A yang di sini. Nah, oke, kita lanjutkan. Di sini fx sama dengan A dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Fx ini kita apakan? Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa fx itu sama dengan y. Jadi fx itu sama dengan nilai y. Yang mana y adalah yang ini tadi. Oke, jadi y yang nilainya negatif 12 kita substitusikan ke fx. Nah, jadi fx-nya kita ganti dengan negatif 12 sama dengan A, kita tulis. Kemudian x yang mana? Nah, yang 0 ini. Oke, x-nya kan 0. Nah, jadi 0 kita substitusikan ke x 0. Dikurang x1. X1-nya negatif 4. Karena negatif kita kasih kurung. Oke, ini kurung yang di dalam. Masih ada kurung yang besar. Oke, lanjut. Berarti x-nya 0 dikurang x2. X2 itu positif 3. Karena positif 3 langsung kita tulis 3. Nah, supaya lebih mudah kita sederhanakan dulu tandanya. Oke, negatif 12 sama dengan A 0 menjadi plus 4. Oke. Nah, 0 dikurang 3. Oke. Di sini kita kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, berarti negatif 12 sama dengan A 0 tambah 4 0 kurang 3 negatif 3. Oke, kita kalikan terlebih dahulu. Negatif 12 sama dengan A dalam kurung negatif 12. Karena 4 dikali negatif 3 itu negatif 12. Nah, kita kan mau mencari nilai A, ya kan? Nah, supaya lebih mudah kita tukar dulu posisinya. Karena supaya lebih mudah A-nya harus ada di sebelah kiri. Oke, A dalam kurung negatif 12 kita tukar posisinya. Nah, berarti untuk mencari nilai A bagaimana? Berarti A sama dengan negatif 12 per negatif 12. Oke, berarti A-nya sama dengan 1. Karena negatif 12 bagi negatif 12 itu 1. Oke, kita lanjut. Untuk langkah kedua, kita masih menggunakan rumus yang sama. Itu fx sama dengan A dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Oke, sini saya tandai langkah. Nah, lalu apa perbedaan langkah 1 dan langkah 2? Nah, di sini perbedaannya untuk langkah 2 kita tidak mensubstitusikan titik x dan y. Nah, berarti fx-nya tetap. Nah, A-nya kita mensubstitusikan 1 ini ke A karena kita tadi mendapat A-nya itu nilainya 1. Oke. Jadi A-nya 1. Oke, untuk x sama. Berarti x-nya enggak kita substitusikan. Kita tetap tulis x dikurang x1 yaitu negatif 4 dikali x dikurang x2-nya positif 3. Kita sederhanakan dulu tandanya. Fx sama dengan 1 x tambah 4 x kurang 3.
Nah, kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini ada perkalian. Oke. Nah, mengalihkannya gimana? Kita mengalihkannya seperti pelangi. Dari sini ke sini, dan sini ke sini. Oke. Kedua, sini ke sini dan sini ke sini. Oke, kita hitung. Fx sama dengan 1. Kita dahulukan dulu yang ini. X dikali X, X pangkat 2. X kali negatif 3 itu negatif 3 X. 4 dikali X itu 4 X. 4 dikali negatif 3 itu negatif 12. Nah, kita tetap kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti Fx sama dengan 1. Yang mana kita kerjakan. Nah, perhatikan ini variabelnya. Yang memiliki variabel yang sama adalah negatif 3 dan positif 4. Jadi kita bisa jumlahkan negatif 3x ditambah 4x. Berarti tetap x kuadratnya kita tulis negatif 3x tambah 4x, yaitu positif 1x. Oke. Karena variabel 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif 12. Oke, ini X ya. Lanjut kita kalikan sama seperti tadi. Kita kalikan satu-satu. Boleh. Oke. Jadi Fx sama dengan 1 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 2. 1 kali X itu 1x. Atau hanya kita tulis X. 1 kali negatif 12 itu negatif 12. Nah, inilah persamaan fungsi kuadrat. Oke. Nah, sekian video pembahasan untuk soal nomor 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui komentar ataupun menghubungi saya via WhatsApp. Oke, selamat belajar dan semoga sukses untuk ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.